Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dalam pembelajaran daring kita. Hari ini Bu Guru akan menemani kalian untuk melanjutkan pada bab baru mata pelajaran IPAS, yaitu tentang Indonesiaku Kaya Budaya. Kita akan membahas topik A terlebih dahulu tentang keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Pada layar kalian sudah ada sebuah gambar di mana ada seorang ibu-ibu penjual jamu dan seorang anak kecil yang mau membeli jamunya. Beli jamunya, Bu. Kenapa bisa anak kecil membeli jamu dan suka jamu? Ya, karena dia mengikuti kebiasaan yang ada di keluarganya. Secara turun-temurun, keluarga anak kecil ini mempunyai kebiasaan dari nenek moyangnya dahulu ya. Kalau pagi itu minum jamu kunyit asam. Kenapa dia mau? Karena di keluarganya sudah ada tradisi jika minum jamu, maka badan akan menjadi sehat. Nah, minum jamu ini termasuk keunikan atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Biasanya ada di Pulau Jawa ya ini minum jamu ini. Nah, kali ini kita akan mengenal warisan kebiasaan budaya yang ada di Indonesia dan masih dilakukan sampai detik ini. Nah, warisan ini biasa kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal ini sudah Bu Guru selipkan sedikit pada materi akulturasi dan asimilasi kemarin ya. Kali ini Bu Guru akan mengulang sedikit apa itu kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Jadi untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari, kearifan lokal ini tidak dilebur atau tidak dilupakan. Kearifan lokal dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan sebagainya. Termasuk juga kebiasaan ya. Bisa juga berupa hukum adat yang telah disepakati bersama. Indonesia itu adalah negara yang memiliki suku bangsa yang banyak, mendiami kepulauan yang ada di Indonesia. Jadi setiap masyarakat di masing-masing kepulauan itu memiliki budaya dan kebiasaan yang unik. Bukan hanya unik, tapi kebiasaan dan perilaku ini juga berbeda-beda. Ada juga warisan dari nenek moyang yang masih diterapkan sampai detik ini. Itu maksudnya dari kearifan lokal. Meskipun bernilai lokal, tapi kearifan lokal ini sangat universal atau sangat umum. Adapun ciri-cirinya, misalnya memiliki kemampuan mengendalikan. Kearifan lokal ini mampu menyatukan masyarakat. Jadi masyarakatnya tidak egois ya, dikendalikan oleh kearifan lokal yang bersifat gotong royong. Kemudian mampu bertahan dari pengaruh budaya luar. Kearifan lokal ini tidak akan tergerus oleh zaman, tetap digunakan sampai detik ini. Mengakomodasi budaya luar, memberi arah perkembangan budaya, dan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Ini kita bahas kemarin dalam materi akulturasi dan asimilasi. Jadi perpaduan budaya asing dengan budaya lokal. Kearifan itu berkaitan selain dengan kebiasaan tadi ya, kearifan itu berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan. Jadi masyarakat memiliki sudut pandang tersendiri terhadap alam dan lingkungannya. Kemudian mengembangkan alam tersebut guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Fungsi dari kearifan lokal yaitu pengembangan iptek. Kayu-kayu besar yang ada di Indonesia itu dikembangkan menjadi kertas,
dengan memanfaatkan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan mesin-mesin yang handal untuk membuat kayu menjadi sebuah kertas atau menjadi lembaran-lembaran kertas. Tentunya harus memilih kayu yang tua dan tidak menebang sembarangan. Jadi memang dipilih ya, tidak untuk ditebang rata. Kemudian pelestarian dan konservasi sumber daya alam. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Jadi untuk memanfaatkan kearifan lokal atau lingkungan yang ada, sumber daya manusia juga harus dikembangkan. Siapa yang akan mengoperasikan mesin-mesin jika bukan manusia? Sebagai petuah atau kepercayaan sastra dan pantangan, bermakna sosial, bermakna etika dan moral, serta sebagai pengetahuan budaya. Itu adalah fungsi dari kearifan lokal. Kemudian contoh kearifan lokal dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam. Misalnya, ini adalah sasi laut di Maluku. Apa itu sasi laut? Sasi merupakan sebuah larangan untuk mengambil hasil alam tertentu. Larangan ini sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya alam tersebut. Saat ini, sasi lebih bersifat hukum adat dibandingkan tradisi. Jadi, sasi digunakan sebagai cara mengambil kebijakan dalam pengambilan hasil laut dan hasil pertanian. Misalnya, kebijakannya penentuan masa jeda, yaitu masa di mana warga tidak boleh mengambil sumber daya alam laut dalam waktu tertentu dan tempat yang telah ditentukan. Jadi dikembangbiakan dulu, tidak setiap hari diambil. Dengan adanya sasi ini, warga pun lebih bijak dalam mengambil hasil laut dan ekosistem laut pun tetap terjaga. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang digunakan warga seperti pada gambar ini. Lah ini merupakan batas dari sasi laut, tidak boleh diambil hasil lautnya. Ini adalah salah satu contoh kearifan lokal yang memiliki nilai etika dan moral terhadap alam. Nih ya, sasi laut yang ada di Maluku. Kemudian kearifan lokal yang berikutnya yaitu Marakabola, yaitu tradisi gotong royong memindahkan rumah. Tradisi memindahkan rumah ini ada pada masyarakat Bugis baru, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di tengah masyarakat Desa Lolabata, Kecamatan Tanetirilau, Kabupaten Baru. Tradisi ini masih dilaksanakan sampai sekarang loh. Jadi pemilik rumah itu dibantu oleh warga sekitar memindahkan rumahnya dengan sukarela. Jadi sekitar ratusan orang bahu-membahu. Apa tujuannya memindahkan rumah ini? Tujuannya agar terhindar dari bahaya dan bencana. Jadi ini merupakan budaya gotong royong yang masih hidup dan lestari. Bagaimana caranya memindahkan rumahnya ini? Rumahnya ini bukan rumah seperti di Jawa ya, yang bangunannya sudah permanen, tapi rumahnya terdiri dari bambu dan kayu. Jadi bambu diikat di masing-masing tiang sebagai alat bantu mengangkat rumah. Kemudian bambunya dipanggul bersama-sama agar mempermudah memindahkan rumah. Setelah memindahkan rumah, warga yang sudah membantu akan menyantap makanan yang telah disajikan pemilik rumah. Jadi hal ini sebagai imbalan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga. Jadi tidak ada imbalan uang, hanya makan-makan bersama. Jadi secara gotong royong membantu memindahkan. Ini merupakan bentuk ikatan silaturahmi yang erat antar warga. Contoh kearifan lokal yang berikutnya. Apa ini ya?
Ini adalah produk khas masyarakat yang digunakan sebagai perwujudan rasa syukur terhadap pertanian. Misalnya nasi tumpeng dengan berbagai lauk pauk yang menjadi simbol ungkapan syukur karena panennya sudah melimpah atau tidak gagal panen, seperti itu. Ini biasanya ada di tradisi Jawa. Kemudian ada hutan larangan adat Kanagarian Rumbio. Masyarakat Kampar, Provinsi Riau, itu ada kearifan lokalnya yang dibuat. Tujuannya agar masyarakat bersama-sama melestarikan hutan. Ada peraturan, jadi tidak boleh menebang pohon di hutan ini, dan jika nekat melakukannya akan didenda. Dendanya apa? Beras 100 kg atau berupa uang sebesar 6 juta rupiah jika melanggarnya. Itu adalah contoh kearifan lokal yang ada di Kanagarian Rumbio. Papua. Papua terdapat kepercayaan Te Aro Naweak Lako atau alam adalah aku, di mana Gunung Elsberg dan Gasberg dipercaya sebagai kepala mama. Tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Jadi pemanfaatan sumber daya alam pun dilakukan secara hati-hati. Itu di Papua, menyatu dengan alam. Seiring dengan berjalannya waktu, globalisasi, serta masuknya teknologi, maka kearifan lokal itu menghadapi tantangan-tantangan, ancaman-ancaman, tergerus oleh globalisasi masuknya budaya asing. Kemudian bagaimana cara menjaga kelestarian budayanya? Caranya yang pertama menggunakan bahasa daerah di rumah sesuai dengan asal daerah masing-masing. Kemudian mempromosikan kekayaan budaya baik di sekolah atau di masyarakat. Dengan cara bagaimana? Menampilkan tarian-tarian daerah atau lagu daerah yang ada di masyarakatmu. Misalnya kamu pendatang, kamu aslinya dari Batak, kemudian pindah ke Jawa mengikuti orang tua. Jadi kalau ada pentas seni di sekolah, tampilkanlah lagu Batak supaya lagu Batak itu juga bisa terkenal dan dikenal di masyarakat Jawa. Kemudian mengikuti kegiatan kebudayaan di lingkungan sekitar. Meskipun kamu bukan orang asli, tapi harus mengikuti kegiatan budaya supaya mengetahui kebudayaan yang ada di sekitar kita. Jangan lupa menggunakan produk lokal yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain untuk meningkatkan sumber pendapatan penduduk lokal, juga mengurangi biaya konsumsi yang berlebihan karena produk impor atau produk yang dibeli dari negara asing itu lebih mahal. Jadi lebih murah buatan Indonesia. Itu adalah materi kita tentang keunikan masyarakat yang ada di sekitar kita, atau biasa kita sebut dengan kearifan lokal. Untuk tugas, silakan dikerjakan yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru sesuai dengan materi yang Bu Guru sampaikan. Selamat belajar anak-anak, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.